Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Maulidina dengan NIM 2202104021100. Di sini, saya akan menjelaskan tentang retorika sebagai suatu proses komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses peralihan makna dengan tukar-menukar berita atau informasi yang dilakukan oleh antar pribadi manusia. Komunikasi memiliki proses yang sedemikian rupa, sebab apa yang disampaikan komunikator belum tentu didengar, bahkan dapat merubah tingkah laku komunikan. Seperti yang diungkapkan oleh Konrad Lorenz, bahwa apa yang diucapkan tidak berarti juga didengar. Apa yang didengar tidak berarti juga dimengerti. Apa yang dimengerti tidak berarti juga disetujui. Apa yang disetujui tidak berarti juga diterima. Apa yang diterima tidak berarti juga dihayati. Dan apa yang dihayati tidak berarti juga mengubah tingkah laku. Retorika didefinisikan sebagai seni membangun argumentasi dan seni berbicara. Dalam perkembangannya, retorika juga mencakup proses untuk menyesuaikan ide dengan orang dan menyesuaikan orang dengan ide melalui berbagai macam pesan. Retorika sebagai satu proses komunikasi adalah saling hubungan antara komunikator dan komunikan, di mana komunikator menyampaikan suatu pesan kepada komunikan melalui tanda yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Komunikasi dapat terjadi dengan baik apabila saling pengertian antara komunikator dan recipients. Harus ada perbendaharaan tanda. Perbendaharaan tanda bersama ini akan mempermudah proses komunikasi. Oleh sebab itu, teori retoris itu penting untuk dijadikan jembatan bagi proses komunikasi, sehingga apa yang diucapkan komunikator dapat mengubah tingkah laku komunikan. Ada banyak faktor yang memengaruhi efektivitas dalam proses komunikasi retoris. Faktor-faktor ini terdapat dalam unsur komunikasi seperti komunikator, pesan medium, dan recipients. Pada komunikator, faktor-faktor yang dapat memengaruhi efektivitas dalam proses komunikasi retoris diantaranya adalah: yang pertama adalah pengetahuan tentang komunikasi dan keterampilan berkomunikasi. Yang dimaksud adalah penguasaan bahasa dan keterampilan mempergunakan bahasa. Keterampilan mempergunakan media komunikasi untuk mempermudah proses pengertian pada recipients. Kemampuan untuk mengenal dan menganalisis situasi pendengar sehingga dapat memberikan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Di samping itu, jenis hubungan antara komunikator dan recipients dapat juga mempengaruhi efektivitas proses komunikasi. Yang kedua adalah sikap komunikasi. Sikap komunikator seperti agresif atau cepat membela diri, sikap yang matang, meyakini, sikap rendah hati, rela mendengar dan menerima anjuran dapat memberi dampak yang besar dalam proses komunikasi retoris. Yang ketiga adalah pengetahuan umum. Demi efektivitas dalam komunikasi retoris, komunikator sebaiknya memiliki pengetahuan umum yang luas. Karena dengan begitu, dia dapat mengenal dan menyelami situasi pendengar dan dapat mengerti mereka secara lebih baik. Dia harus mengetahui dan menguasai bahan yang dibeberkan secara mendalam, teliti, dan tepat. Dia juga hendaknya mengetahui dan mengerti hal-hal praktis dari kehidupan harian para pendengarnya, supaya dapat menyampaikan sesuatu yang mampu menggugah hati mereka. Yang keempat adalah sistem sosial. Sistem komunikator berada dan hidup di dalam sistem masyarakat tertentu. Posisi, pangkat atau jabatan yang dimiliki komunikator di dalam masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas komunikasi retoris. Misalnya sebagai pemimpin atau bawahan, sebagai orang yang mempengaruhi atau tidak. Lalu yang terakhir adalah sistem kebudayaan. Di samping sistem sosial, sistem kebudayaan yang dimiliki seorang komunikator juga dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi retoris. Tingkah laku, tata adab dan pandangan hidup yang diwarisi dari suatu kebudayaan tertentu akan juga mempengaruhi efektivitas dalam proses komunikasi retoris dengan manusia lain. Sekian video dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.